Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hadirnya Bapak Menteri Purbaya, mau nggak mau ini harus ada perubahan yang mendasar ya, di Republik ini. Saya punya program yang insya Allah bisa mensolusikan ya, berbagai permasalahan yang ada di tingkat desa. Selama ini tingkat pengawasan dari pemerintahan desa itu tidak memanfaatkan teknologi, kan? Nah, disinilah ya kami punya sebuah terobosan. Nah, saya pastikan ya sekarang itu sudah banyak pengangguran yang levelnya itu mahasiswa, dan di setiap desa atau kelurahan itu insya Allah ada. Nah, dari situlah besar harapan kami. Mari kita manfaatkan teknologi informasi ini dengan apa? Dengan bikin YouTube channel. Ya. Jadi harapan saya anak muda itu bikin YouTube channel di setiap desanya, ya, dan ada kepengurusannya, ya. Kalau perlu dilengkapi dengan badan hukum dan punya program kaitannya dengan bisnis. Ya, mungkin bisa membuat produk minuman kopi atau misalkan camilan atau apa segala macam, ya. Dan bagaimana YouTube channel tadi kita fungsikan itu sebagai ruang publik. Jadi untuk mengontrol ya kinerja pemerintahan di level desa. Kan selama ini ya sebenarnya sudah ada pendamping desa, tapi kenyataannya ya masih banyak aja kepala desa yang korup. Dari sinilah ya dengan adanya kemajuan teknologi ini kita optimalkan. Di saat masing-masing desa itu sudah ada YouTube channel yang dikelola anak muda, nah dari situlah nanti kayak mulai kecamatan ya, jadi mulai dari kepolisian, dari dan ramilnya ya, itu harus ikut memantau. Nah, minimal setiap minggu itu harus ada dialog publik ya yang mengangkat mungkin berbagai permasalahan ya, ada yang mungkin ada yang tidak sesuai dengan aturan katanya dengan program-program yang dijalankan dan sebagainya, terkait dengan program MBG ya, misalkan program Koperasi Desa Merah Putih ya. Disinilah harapannya peran dari Kominfo ya terkait dengan KIM ya. Saya dulu pembina KIM ya. Nah, bagaimana Kominfo ini kerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih ya, kerjasama dengan Menteri Pemuda, ya, Menteri UMKM, ya, harus seperti itu. Dulu memang ada semacam ketabuan ya, jadi tabu ya, misalkan dari dinas ini kolaborasi dengan ini itu tabu. Saya mantan ASN ya, jadi nggak perlu diragukan apa yang saya sampaikan. Nah, dari sinilah besar harapan kami ya, dengan hadirnya Pak Purbaya tadi, tidak boleh lagi ada kebocoran. Ini sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Tidak boleh lagi ada kebocoran. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi agar tidak ada kebocoran tadi? Nah, dari sinilah. Jadi dengan adanya Rumah YouTube Indonesia, harapan saya, satu desa itu ada satu channel YouTube yang dikelola anak muda, dan TV channel itu kita fungsikan ya YouTube channel tadi sebagai TV lingkungan. Jadi aktivitas yang ada di desa itu ada di situ semua. Kita boleh mengkritisi apa kepala desa ya, misalkan mengkritisi BPD-nya, misalkan BUMDes-nya, Koperasi Desa Merah Putih, boleh. Ya. Jadi kita sangat berharap pemerintah itu ada masyarakat ini ada partisipasi aktif dengan membuat konten tadi. Katakanlah misalkan konten ditujukan itu kritikannya misalkan kepada BUMDes ya. Di saat BUMDes tadi misalkan merasa terusik ya, diajak bikin konten supaya dijawab ya berbagai kritikan tadi,
yang mengarah kepada tuduhan tadi bagaimana. Nah, sehingga dari sini optimalisasi teknologi tadi lebih maksimal ya. Karena apa? Di saat masing-masing desa itu sudah ada YouTube channelnya, akhirnya bisa saling mengkoreksi. Nah, misalkan ya ada salah satu desa ya, yang tidak ada dialog publiknya, misalkan setiap satu minggunya. Nah, ini harus dipertanyakan, ya harus dipertanyakan loh, kenapa nggak ada konten dialog publik? Soalnya dialog publik itu yang kita harapkan adanya sebuah problema, permasalahan sosial atau ekonomi segala macam itu harus di-up di YouTube. Ya, sehingga permasalahan-permasalahan tadi ya akan muncul ke permukaan. Selama ini ya antar desa nggak bisa saling mengetahui, nggak bisa saling mengkoreksi, ya nggak bisa saling adu prestasi, ya tidak bisa saling bagaimana saling ada studi banding antar desa. Kamu kok bisa melibatkan anak muda begitu aktifnya, misalkan berkegiatan dan sebagainya. BUMDes kamu kok misalkan begini, misalkan Koperasi Desa Merah Putihmu kok begini. Ya. Itu bisa diketahui dengan adanya YouTube channel tadi. Jadi YouTube channel yang kita fungsikan sebagai TV lingkungan tadi, siapapun bisa berkonten. Mau kepala desa, mau BUMDes, boleh berkonten di situ karena itu merupakan ruang publik. Ya. Sehingga selama ini yang ada ketertutupan masalah informasi ini ya, ini harus terbuka. Ya. Saya mantan ASN, jadi saya tahu persis ya, karena saya juga pengamat ya. Jadi di saat ada proyek jalan, proyek trotoar atau apa, itu bukan dibangun untuk menjadi baik, tidak. Dibangun untuk menjadi rusak. Nah, contoh ya, saya mengamati di lingkungan desa ini ya, di Sayati ini ada. Jadi bangunan trotoar dibangun untuk menjadi jelek. Aneh kan? Mau nggak jadi jelek bagaimana? Begitu dibangun terus karena konstruksinya itu nggak jelas, berantakan, jadi jelek. Nah dari sinilah di saat masyarakat tadi tidak ada ruang publiknya untuk bersuara, akhirnya masalah korupsi ini nggak selesai-selesai. Hanya besar harapan kami perjalanan saya ke Jakarta nanti ya, saya pingin ya mari ya dari teman-teman mau ormas mau LSM ya, mau Manggala Garuda Putih misalkan, mau Pemuda Pancasila misalkan, mau Karang Taruna, mau Banom-Banom yang ada di masing-masing desa, mari ya. Siapapun ya berpotensi untuk membuat channel YouTube ya, dan ada kepengurusannya dan dilaporkan ke desa. Jadilah menjadi sebuah kelompok informasi masyarakat ya, tapi harus ada core bisnisnya, bisnis yang dijalankan apa. Mau piara ayam, mau piara belut, mau piara kambing, mau piara sapi, boleh. Ya kan? Nah, bagaimana dengan adanya channel YouTube tadi ya, disinilah ya, sudah saatnya anak muda ini untuk tampil. Ya. Nah, bukan seperti yang disampaikan Menteri Pemuda Erick Thohir itu, pemuda harus menyiapkan sebagai fondamen, kok masih dari pondasi aja. Ya. Jadi sekarang itu pemuda itu harus sudah mulai tampil. Ya, makanya besar harapan kami pemerintah ini supaya memberikan kepercayaan kepada anak muda. Terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ya, dikaitkan dengan ADD ya. Ini dari kebijakan menteri ini tidak mendidik masyarakat ya, dalam artian untuk merubah mindset masyarakat untuk menjadi lebih baik, tidak. Makanya harapan saya dengan adanya YouTube channel tadi, misalkan satu desa ya,
dengan membuat channel YouTube ya sama pemerintah misalkan dipercaya mengelola dana abadi yang digulirkan misalkan per tahunnya 100 juta. Ya, mungkin 50% ya bisa dipakai untuk usaha dari kelompok usaha bersama yang sudah punya channel YouTube ini, sebagian disalurkan kepada masyarakat. Tapi penyaluran ya atau kebijakan terkait dengan pengguliran dana abadi ini itu harus ada ketentuan ya. Gampangannya siapapun yang pinjam ya itu harus punya usaha. Ya kan? Harus punya usaha dan usahanya harus setiap minggu dilaporkan dengan membuat konten. Sehingga dari sini mendidik masyarakat ya pinjam untuk berbisnis dan sukses. Dan ada kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tadi. Karena pinjaman itu sifatnya itu no riba, ya lebih ke sharing. Nah, jadi yang selama ini sering terjadi ya, kalau pinjaman dari pemerintah itu biasanya masyarakat itu males untuk mengembalikannya. Ini memang sudah menjadi karakter bangsa kita itu seperti itu ya. Pinjam gampang, mengembalikannya susah. Nah dari sinilah nanti dengan adanya channel YouTube tadi, bagaimana sanksi juga harus diterapkan. Misalkan ada keterlambatan ngangsur ya, yang harus dilakukan apa? Misalkan bersih-bersih atau nyapu jalan sepanjang sekian meter misalkan, dan diliput. Ya, dan diliput. Ya. Bukan semata-mata agar ada efek jerah, tidak. Kita dalam rangka merubah mindset kepada masyarakat. Nah, bagaimana di saat masyarakat diberikan peluang, ya manfaatkan peluang itu dengan baik. Nah, di saat saya bicara Jawa Barat ya, di BJB ini kan ada ya pinjaman no riba, ya berawal dari 5 juta. Itu juga harus dipahami ya. Nah, itu memang harus ada usaha, ya kan? Harus ada usaha, ya. Dan memang prosesnya harus ngantri ya untuk pencairannya itu. Nah dari sini di saat pemerintah itu tidak hanya memberikan pinjaman, tapi ada edukasi bagaimana yang pinjam itu harus berhasil. Nah disinilah potensinya dengan adanya rumah YouTube tadi. Ya, bagaimana rumah YouTube tadi gambarnya orang-orang yang punya kemampuan ya mengedukasi atau memotivasi bikin konten. Kan ulama-ulama kampung ya bertausiah di situ. Sehingga bagaimana rumah YouTube tadi mampu ya menjadi media fasilitasi informasi, media fasilitasi masyarakat yang punya usaha ya, media yang berfungsi juga untuk mengontrol pemerintahan ya. Sehingga dari sini akhirnya transparansi tadi menurut saya menjadi real ya. Jadi ada semacam fasilitasinya ya. Di saat transparansi itu yang harus dipunyai adalah media YouTube. Misalkan ada apa penyalahgunaan ya wewenang ya misalkan kepala desa sok-sokan, misalkan BUMDes merasa cerdas, misalkan manajer koperasi merasa hebat ya. Nah, bagaimana forum YouTube ini sebagai media yang mengkritisi? Seharusnya sebagai seorang manajer koperasi ini bagaimana? Soalnya yang dimilikin masyarakat. Jadi jangan merasa paling hebat itu justru bodoh. Ya. Jadi yang benar itu sosok pemimpin itu harus bisa bagaimana menampung ide gagasan. Ya. Berikan peluang masyarakat untuk berinovasi, berkreasi. Ya. Jadi jangan merasa hebat ya seberapa besar otak kita. Ya, tapi di saat ini diberikan peluang kepada masyarakat ya silakan mau punya ide mau punya gagasan ya. Nah, ini fasilitasi. Ya semoga aja ya dengan hadirnya Pak Purbaya ini ya. Seperti sekarang saya akan berpenampilan seperti Pak Purbaya, rambut dibelah dua. Itu maksudnya apa? Ya.
secara positif ya. Jadi pergerakan yang menurut kita benar ya. Di saat ada kekeliruan itu yang sebelah mengingatkan. Ya kan? Jadi balance ya. Jangan rambut disisir miring. Dia merasa benar ya. Merasa benar itu belum tentu itu menjadi benar, ya kan? Pokoknya merasa benar menurut dirinya. Makanya dengan adanya rambut dibelah dua ini ada falsafahnya ini. Ya mungkin itu ya besar harapan kami ya dari berbagai kementerian ya, mulai Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Pemuda, dan Kementerian Kominfo. Ini harus ada sinergitas. Ya. Jadi harus ada sinergitas dari 4 menteri ini. Sehingga yang selama ini, ya, jadi program itu terkesan ini programnya dinas ini programnya dinas ini dinas ini, dinas ini. Nggak pernah bersentuhan. Nah sekarang itu harus ada sinergitas, kolaborasi. Ya, demi NKRI. Ya, mungkin itu ya terkait dengan penjelasan Rumah YouTube Indonesia yang kami harapkan semua ormas bisa bergabung di program ini ya. Begitu bikin YouTube ya, laporkan emailnya ke Warisbi ya. Kami akan siap memperjuangkan satu YouTube channel setiap desanya. Saya upayakan ada dana bergulir dari pemerintah dan itu sebagai dana abadi yang harus diamankan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.